JD Vance dan Departemen Luar Negeri baru saja menyoroti penegakan hukum dua tingkat di Inggris. Dan pihak kiri benar-benar panik dan sangat bodoh. Maaf harus bilang, tidak ada kata lain untuk menggambarkan reaksi mereka. Serius. Sebelum saya membacakan tweet JD Vance untuk Anda, coba lihat ini. Ini adalah perlakuan dua tingkat Kia setelah kematian George Floyd. Silakan dengarkan. Bolehkah saya mulai dengan mengungkapkan keterkejutan dan kemarahan atas kematian George Floyd? Hal ini telah menyoroti rasisme dan kebencian yang dialami oleh banyak orang di Amerika Serikat dan di luar sana. Saya terkejut Perdana Menteri belum mengatakan apa-apa tentang hal ini. Tapi saya berharap saat berikutnya beliau berbicara dengan Presiden Trump, beliau akan menyampaikan kepada beliau bahwa Britania Raya sangat mengecam tanggapannya terhadap peristiwa tersebut. Pencitraan moral, campur tangan, apapun sebutannya. Tapi pihak kiri tidak melihat ada yang salah dengan itu pada saat itu. Izinkan saya tunjukkan kepada Anda, Syabana Mahmud. Banyak konstituen telah menghubungi saya terkait dengan protes di seluruh Amerika Serikat setelah pembunuhan George Floyd. Saya berbagi kemarahan mereka atas kebiadaban yang tak terbayangkan ini. Anda dapat membaca surat saya kepada konstituen di sini. Tidak, terima kasih. Ini adalah David Lemmy. Dengarkan ini. Ya ampun, setiap kali mereka pamer kebajikan kepada siapapun, mereka tidak sadar bahwa itu akan berbalik dan menyakiti mereka sendiri. Dengarkan dia. George Floyd mirip saya. Itu bisa saja saya. Itulah mengapa kematiannya menggema ke seluruh dunia. Orang-orang berkata tak seorang pun dari kita bisa bernapas ketika kita masih menghadapi masalah rasisme struktural dalam kehidupan kita setiap hari. Itulah mengapa kematian George Floyd memicu gerakan global yang meluas dari Minneapolis ke Manchester hingga Mile End. Orang kulit hitam dan kulit putih bersatu untuk mengatakan bahawa nyawa orang kulit hitam itu penting. Bukankah itu bagus? Bukankah itu bagus teman-teman? Pamer kebajikan kalian tahu, seperti sebagian dari kita. Saya juga berpikir, oke, kalian tahu apa? Cukup adil. Tapi saya tidak pernah suka slogan Black Lives Matter. Saya berpikir semua nyawa itu penting. Seperti dunia seperti apa yang ingin kita ciptakan. Dan karena gerakan itu, mereka jadi terlalu berlebihan dalam mengkoreksi segala bentuk rasisme yang ada. Saya rasa tidak ada. Saya benar-benar tidak merasa ada. Saya bukan orang kulit putih. Dan saya sudah pernah bilang sebelumnya, saya tidak pernah, setidaknya di Australia, yang katanya negara paling rasis. Saya tidak pernah mengalami rasisme. Saya tidak bilang tidak ada rasisme. Saya yakin pasti ada. Tapi saya tidak pernah mengalami rasisme. Jadi kamu tidak bisa mengabaikan pengalaman hidup saya. Jadi diam saja. Lihat ini. Jadi begitulah reaksi para politisi kiri Inggris. Lihat bagaimana para demonstran kiri Inggris bereaksi. Seperti, lagi-lagi, George Floyd terjadi di Amerika. Itu urusan Amerika. Oke. Kita seharusnya tidak membahas politik Amerika karena kita bukan orang Amerika. Itu premisnya. Oke, dengarkan ini. Dengarkan baik-baik. Lihat ini. Para demonstran kiri ini mereka merobohkan patung-patung. Mereka merobohkan patung-patung tua, patung-patung orang dari Inggris era Victoria dan melabeli mereka sebagai rasis. Dan mereka, saya rasa mereka melemparkannya. Mereka melempar patung itu ke sungai atau semacamnya. Oke. Jadi alasan saya menceritakan ini kepada Anda adalah karena sekarang, seperti yang Anda tahu, Henry Nowak dibunuh karena dia berkulit putih. Dan yang membuat keadaan semakin buruk, polisi yang datang tidak mempercayainya, meskipun dia ditusuk berkali-kali. Dia tenggelam dalam genangan darahnya sendiri. Mereka menemukan satu pin darah di paru-parunya. Dia bahkan tidak bisa berbicara. Dan mereka lebih mempercayai kata-kata seorang pria berkulit coklat daripada luka-luka yang jelas terlihat pada Henry Nowak. Jadi jelas, saya sudah mengatakan ini sejak lama, jauh sebelum kejadian Nowak Singh pada Henry Nowak. Saya sudah mengatakan bahwa pasukan polisi kita telah didoktrinasi dengan buku panduan pelatihan berideologi woke. Dan sekarang hal itu mulai terlihat. Banyak orang yang sudah angkat bicara. Beberapa orang dalam dari berbagai pasukan polisi juga sudah angkat bicara. Dan mereka mengatakan bahwa mereka telah didoktrinasi dengan modul pelatihan yang rasis ini. Dan mereka diberitahu bagaimana caranya. Pada dasarnya mereka sedang didoktrinasi. Mereka dicuci otaknya dengan ide-ide bahwa ada hal seperti hak istimewa kulit putih. Kamu harus memperlakukan orang dari ras yang berbeda secara berbeda. Karena setiap orang punya perjalanan yang berbeda.
Jadi, dunia seperti apa yang akan tercipta? Itu akan menciptakan dunia di mana akan ada diskriminasi dalam perilaku polisi, cara mereka melakukan penyelidikan. Jadi J.D. Vance mengatakan ini, ya. Kamu lihat, begini reaksi politisi kiri Inggris terhadap kematian George Floyd. Jadi kamu akan bilang, ya, J.D. Vance sebagai orang Amerika mungkin punya sesuatu untuk dikatakan tentang kematian Henry Nowak. Jadi inilah yang dia katakan. Henry Nowak meninggal dengan cara yang sama seperti sebuah peradaban mati. Ditinggalkan, diborgol oleh pihak berwenang yang tidak mempercayai maupun peduli padanya dan dituduh melakukan kejahatan kebencian yang tidak pernah dia lakukan. Pembunuhannya sama tragisnya, sekaligus membangkitkan amarah. Dia seharusnya masih hidup hari ini, dan dia akan tetap hidup jika beberapa generasi terakhir elit Eropa telah mempertahankan pendiriannya melawan politik kebencian terhadap diri sendiri dan invasi massal para migran. Banyak dari mereka yang membenci Barat dan orang-orang yang mencintainya. Ngomong-ngomong, semakin banyak informasi yang keluar tentang pria itu, Vikram Digua, ya dia, maaf bukan Henry, maaf, Vikram Digua, pembunuh Henry Nowak, dan dia bukan orang yang berkarakter baik. Sekolahnya, teman-teman sekolahnya, entah itu SMA atau kuliah atau dimanapun dia berada, telah muncul. Dan mereka mengatakan bahwa dia dulu sering membawa senjata ke sekolahnya. Dia dulu sering meneror anak-anak lain. Dia adalah seorang preman. Dan itu hanya masalah waktu sampai dia melakukan sesuatu. Dan lihatlah, sekarang kita ada di sini. Henry bukanlah yang pertama kehilangan nyawanya secara sia-sia. Dan saya khawatir dia tidak akan menjadi yang terakhir. Ya, kecuali jika keadaan benar-benar berubah. Setiap kali nyawa seperti dia hilang, respons yang tepat, satu-satunya respons adalah kemarahan yang benar. Ini adalah kata kunci, kemarahan yang benar. Kamu akan mengerti itu nanti. Karena kamu tidak bisa bilang kepada kami untuk tidak marah. Karena setiap kali seseorang bilang marah, mereka berkata, apakah kamu menyindir kekerasan? Apakah kamu menghasut kekerasan? Tidak. Itulah kenapa kemarahan yang benar adalah istilah yang tepat. Karena saya marah, tapi saya tidak akan mengambil tindakan sendiri. Saya tidak akan mendorong kekerasan atau menghasut kekerasan atau menghasut orang lain untuk melanggar hukum. Salah satu hal terpenting yang telah dibuktikan pemerintahan Trump kepada dunia adalah bahwa menghentikan arus migrasi massal dan membela kedaulatan nasional adalah soal kemauan politik dan kepemimpinan. Selain itu, hanyalah alasan. Karena kita mencintai Barat, maka kita ingin melestarikannya. Bukankah itu luar biasa, teman-teman? Kita harus memanfaatkannya. Lihat, dia orang Amerika. Dia adalah wakil presiden Amerika. Tapi ini lebih besar dari sekadar negara-negara tertentu seperti Amerika, Inggris, atau Australia. Saya sudah mengatakan ini sejak lama. Inilah mengapa saya mengatakan ada identitas baru yang muncul, yang dibangun di atas patriotisme Barat. Itulah sebabnya saya telah membuat grup Telegram. Tautannya ada di deskripsi. Bergabunglah di sana, di mana para patriot Barat dari seluruh dunia Barat berkumpul dan mereka berbagi pemikiran mereka. Dan itu penting. Seperti yang saya katakan, ini lebih besar dari Amerika, Australia, Inggris, atau negara manapun. Ini tentang menjaga peradaban Barat. Itulah intinya. Kita mencintai peradaban kita mencintai negara kita mencintai anak-anak kita, dan tidak ada seorang pun yang seharusnya meninggal seperti Henry Nowak. Semoga Tuhan menghibur orang-orang yang mencintainya, dan semoga Tuhan memberikan kedamaian pada jiwanya. Jadi begitu dia mengatakannya, kamu langsung menebaknya dengan benar. Ada gelombang besar kemunafikan, hujatan, dan kepanikan dari pihak lain. Lihat ini. Lihat ini, David Lemmy sedang diberi pelajaran. Dengarkan tanggapan menyedihkan ini. Beberapa komentator menyarankan ini adalah momen take the knee untuk Henry Nowak. Apakah anda akan melakukan take the knee untuk Tuan Nowak? Lihat ini, Mike. Begini, menurut saya itu untuk menghormati hal itu. Apakah itu ya atau tidak, Tuan Lamy? Apakah anda akan berlutut untuk Henry Nowak? Saya rasa tidak, karena begini, saya tidak berpikir keluarga meminta simbolisme. Mereka meminta penegakan hukum yang benar-benar masuk akal. Dan bagi mereka, mereka ingin melihat penurunan kejahatan dengan pisau. Dan tentu saja, mereka khawatir tentang beberapa tindakan polisi yang mereka lihat. Jadi anda setuju bahwa berlutut itu hanya simbolisme, bukan? Sungguh, itu memang kadang-kadang terasa seperti sandiwara saja. Itu adalah momen pada saat itu ketika kita masih berada di masa pandemi. Apa hubungannya pandemi dengan itu? Apakah Anda berlutut karena pandemi, atau Anda berlutut untuk membuat pernyataan politik?
Anda melihat sebuah kesempatan. Sesuatu terjadi. Seorang penjahat kambuhan ditangkap yang tampaknya meninggal karena overdosis fentanyl, bukan karena lehernya ditekan oleh lutut petugas. Saya tidak tahu. Saya sudah mendengar laporan yang saling bertentangan, tapi Anda mendengarnya. Apakah Anda melihat bagaimana dia mencoba memeras emosi publik dengan mengatakan, itu bisa saja terjadi pada saya. Kenapa? Apakah Anda seorang pecandu narkoba? Apakah Anda seorang pecandu? Kebanyakan orang yang tidak melanggar hukum, mereka bahkan tidak pernah bertemu dengan polisi. Saya, satu-satunya interaksi saya dengan polisi adalah ketika saya melihat mobil patroli di jalan tol. Itu saja. Saya ingin mendatangi polisi. Mereka tidak datang ke rumah saya. Semoga saja tetap begitu. Tapi saya memang berpikir itu mungkin saja terjadi suatu saat nanti, karena Anthony Albanese sedang berusaha mengubah Australia menjadi negara polisi. Tapi bagaimanapun juga, itu tidak akan terjadi karena kejahatan kekerasan. Kenapa kamu pikir itu bisa terjadi padamu? Tidak. Tapi sekali lagi, inilah bahasa yang mereka gunakan. Tapi lihat dia sekarang. Seperti, aku. Tidak, itu waktu yang berbeda. Tidak, itu baru sekitar 4 tahun lalu, 5 tahun lalu, 6 tahun lalu sebenarnya. Ini adalah hari ini. Ini adalah insiden khusus di negara kita yang sangat memilukan. Dan hatiku sangat bersimpati kepada keluarga ini. Dan tekadku adalah melakukan segala yang kami bisa untuk mengurangi kejahatan senjata tajam di negara ini. Bahwa dia berbohong. Dia berbohong. Ini artikelnya, biarkan aku tunjukkan artikelnya, apa yang dia katakan. Dia benar-benar mengatakan itu. Lihat ini, polisi mungkin tidak selalu perlu memperlakukan orang dari latar belakang ras yang berbeda secara setara. Menteri Kehakiman menyarankan bahwa mungkin ada keadaan budaya di mana petugas polisi bisa memperlakukan seseorang dari kelompok etnis minoritas secara berbeda. Inilah yang mereka maksud dengan keberagaman, bukan kesetaraan, keberagaman, ekuitas. Kamu tahu apa artinya? Itu adalah kata yang sangat jahat. Di atas kertas kelihatannya sangat baik dan penuh belas kasih bahwa orang yang berbeda memiliki kebutuhan yang berbeda. Oleh karena itu, kamu harus membantu mereka secara setara. Misalnya, ini adalah contoh yang mereka gunakan. Mereka bilang, jika saya adalah pria yang sehat dengan kedua tangan, saya bisa pergi keluar mencari pekerjaan dan saya bisa berhasil. Saya memiliki keuntungan yang tidak adil dibandingkan seseorang, misalnya, yang kehilangan 1 lengan atau 2 lengan. Jadi dia seharusnya tidak diberi kesempatan yang sama seperti saya. Karena saya sudah punya keunggulan dalam hidup. Saya punya 2 lengan, dia tidak. Jadi kamu mungkin berpikir, oke, itu tidak buruk. Tapi kemudian mereka memperluasnya ke budaya lain. Mereka bilang, jika kamu orang kulit putih di Inggris atau di negara-negara barat yang mayoritas kulit putih, maka kamu punya keuntungan yang tidak adil. Karena sistemnya dibangun oleh orang kulit putih. Kamu punya warisan, kamu punya kekayaan turun-temurun. Semua sistem yang ada dibuat oleh orang kulit putih untuk orang kulit putih. Oleh karena itu, jika seorang imigran datang dari Afrika Sub-Sahara, dia hampir tidak bisa berbicara bahasa Inggris. Dia tidak akan bisa mendapatkan pekerjaan yang bagus atau semacamnya. Jadi sebaiknya kamu memberinya sedikit dorongan ekstra. Dia membutuhkan lebih banyak sumber daya. Inilah alasan mengapa tunawisma di Inggris dan sekarang juga terjadi di Australia, mereka tidur di jalanan. Jumlah tunawisma kita semakin meningkat karena inflasi dan ekonomi yang menurun, dan karena itulah yang dilakukan oleh kaum kiri. Dan di atas itu semua, jika Anda adalah seorang tunawisma dan Anda adalah migran baru atau berasal dari latar belakang budaya yang berbeda, maka Anda memiliki daftar prioritas yang berbeda. Saya mengenal banyak orang. Sebenarnya, Nur Khan telah memberitahukan hal ini kepada saya karena dia bekerja di Pusat Perlindungan Perempuan. Dia memberitahu saya bahwa perempuan berkulit coklat yang diserang oleh suaminya dan mereka melarikan diri dari mereka langsung mendapatkan tempat di penampungan perempuan atau rumah terpisah atau semacamnya. Tapi kalau perempuan kulit putih datang, mereka punya daftar yang berbeda untuk itu. Kamu mengerti maksud saya? Padahal kalau dipikir-pikir, perempuan kulit putih atau perempuan berkulit coklat, mereka sama-sama dalam keadaan yang mirip dan seharusnya diperlakukan secara setara. Perempuan kulit putih tidak seharusnya dihukum hanya karena dia kulit putih, tapi kenyataannya tidak seperti itu. Inilah maksud dia di sini. Polisi tidak selalu bisa memperlakukan ras secara setara. Dan inilah alasannya teman-teman, kenapa Henry Nowak diperlakukan secara berbeda.
Mereka sebenarnya sudah merilis rekaman telepon penuh sekitar 15 atau 16 menit yang dilakukan Henry Vikram, saudara si pembunuh, ke 999 atau ke polisi. Mereka telah banyak mengedit rekaman telepon itu karena pada saat itu mereka mencoba membuktikan bahwa, hey, lihat, ini tidak ada hubungannya dengan ras. Kami tidak memperlakukan siapapun secara berbeda. Dan itu adalah rekaman telepon yang sangat-sangat banyak diedit. Tapi sekarang kita tahu bahwa orang-orang tidak mempercayainya. Orang-orang mengatakan bahwa, kamu tahu, memang ada perlakuan diskriminatif dan Henry Nowak seharusnya tidak meninggal. Jadi polisi Southampton atau apapun nama polisi itu, sekarang mereka mencoba mengorbankan keluarga si pembunuh. Dan mereka bilang kami telah disesatkan oleh orang itu. Kami tahu kalian disesatkan oleh orang itu dan keluarganya. Pertanyaannya adalah, kenapa polisi bisa disesatkan? Kenapa petugas polisi kalian lebih cenderung mempercayai dia, mempercayai keluarga Brown daripada seseorang yang bahkan tidak bisa berdiri? Itu adalah cacat besar dalam cara pelatihan pasukan polisi kita. Jadi lihatlah ini. Sekarang lihat orang-orang ini. Jadi JD Vance dan Departemen Luar Negeri telah berkomentar tentang kematian Henry Nowak. Lihat ini. Lihat para bajingan tak tahu malu ini. Mereka bilang, kami tidak ikut campur dalam politik kalian. Kalian juga seharusnya tidak ikut campur dalam politik kami. Benarkah? Kalian memaksimalkan kematian George Floyd sampai tingkat yang paling tinggi. Dan sekarang kalian bilang mereka tidak boleh melakukannya. Menurutku Trump juga harus memposting tentang hal ini. Kita semua harus memposting tentang hal ini. Ya, kita hidup di dunia yang sudah terglobalisasi. Ini yang kalian inginkan, bukan? Bukankah itu luar biasa? Mereka semua mendukung globalisme. Kita semua adalah satu umat manusia dan semacamnya. Dan sekarang ketika identitas patriotik barat yang globalis mulai muncul, entah kamu di Australia, Inggris, Kanada, atau Amerika, kita semua punya pandangan yang mirip soal kematian Henry Nowak. Tapi sekarang mereka tidak suka globalisme. Sekarang mereka ingin menjadi isolasionis. Dengarkan saja. Siapapun yang menghadapi fenomena Faraj, karena memang itu sebuah fenomena, harus lebih tegas, lebih siap, lebih terampil secara verbal sebagai politisi dan lebih siap secara politik sebagai politisi untuk melakukannya. Itu tampaknya inti permasalahannya di sini. Benar. Dan dia juga mengatakan mereka juga perlu mendukungnya dengan kebijakan. Jadi hal lain yang dikatakan dalam wawancara ini adalah dia sangat khawatir dengan tindakan pemerintahan Trump dan Elon Musk yang menurutnya merupakan campur tangan yang konsisten dalam politik domestik kita. Kita telah melihat pemerintahan Trump dan Departemen Luar Negeri menulis tweet tentang apa yang mereka sebut sebagai penegakan hukum 2 tingkat dan sebagainya, ikut campur dalam politik Inggeris. Betapa tidak tahu malunya orang-orang itu. Kadang ketika saya mengatakan sesuatu dan merasa, tunggu dulu, itu mungkin agak munafik Hari Sultan, karena kamu pernah melakukan sebaliknya. Saya akan segera meninjau kembali posisi saya, karena jelas semuanya terbuka untuk dilihat dunia. Hal terakhir yang saya inginkan adalah orang-orang melakukan hal seperti itu kepada saya. Lihat ini, Sabana Mahmud. Lihat ini, banyak konstituen yang menghubungi saya terkait protes di seluruh Amerika Serikat setelah pembunuhan George Floyd. Ya, jadi dia jelas sedang mengomentari isu domestik di Amerika. Dan di sini dia mengatakan bahwa kejadian malam ini di Portsmouth benar-benar tidak dapat diterima. Keluarga Nowak memberikan seruan yang kuat kepada kita semua kemarin untuk tidak membiarkan kematian Henry digunakan untuk menciptakan perpecahan, kebencian, atau ketegangan lebih lanjut. Ngomong-ngomong, ini hanyalah pernyataan standar yang mereka sertakan keluarga Nowak karena saudara perempuan Henry Nowak terus-menerus meretweet atau memposting orang-orang seperti kita, suara-suara sayap kanan. Tidak ada pembenaran untuk membajak tragedi ini demi memicu kekerasan dan kekacauan. Mereka yang bertanggung jawab dapat mengharapkan akan menghadapi seluruh kekuatan hukum. Mereka sangat suka menggunakan ancaman ini. Saya berterima kasih kepada polisi yang malam ini telah menunjukkan keberanian dan ketenangan luar biasa dalam menghadapi kekerasan memalukan yang ditujukan kepada mereka. Jadi dia sedikit lebih pintar, tapi dia tidak terlihat sebodoh David Lemmy yang benar-benar berada di sisi lain dari koin itu. Dan sekarang dia bilang dia akan berlutut untuk George Floyd, tapi dia tidak akan berlutut untuk Henry Nowak. Apakah orang-orang ini tidak mengerti bahwa mereka memiliki posisi yang munafik? Seharusnya ada alarm yang berbunyi di pikirannya bahwa opting, saya harus memikirkan ulang ini secara berbeda. Karena pihak sayap kanan menyajikan ini sebagai kebalikan dari George Floyd. Yang lain secara harfiah, sisi lain dari koin, berkenaan dengan insiden George Floyd. Trudeau mengatakan, saya pikir kata-kata persisnya adalah bahwa Musk harus pergi, enyah.
Dan bahawa pemerintahan Trump menurutnya dia akan mengatakan kepada mereka, lihat, dia adalah mantan menteri pemerintah dan tentu saja merupakan calon Perdana Menteri tidak akan memberikan komentar langsung tentang politik Amerika. Sungguh. Tapi Anda sendiri banyak bicara. Dan saya yakin dia seperti semua politisi Inggeris punya banyak hal untuk dipikirkan. Tapi sebagai aturan umum, Menteri Pemerintah tidak mengomentari politik domestik Amerika Serikat. Dan dia mengatakan, saya rasa kebanyakan orang di seluruh spektrum politik akan setuju dengan ini. Setidaknya di Partai Buruh pasti. Dia mengatakan bahawa itu adalah sesuatu yang seharusnya disampaikan pemerintah Inggeris kepada pemerintahan Trump. Bahawa kami tidak mengomentari politik kalian. Kalian tahu teman-teman, mungkin kalian juga sebaiknya tidak mengomentari politik kami. Oke, jadi biar saya paparkan versi terbaik dari posisi mereka. Jadi mereka bersembunyi di balik fakta bahwa ketika kita, yaitu ketika Shabana Mahmud, David Lenny, dan Keir Starmer, ketika mereka memberikan komentar tentang insiden George Floyd, saat itu mereka belum berkuasa. Oke, baiklah, mari kita terima poin itu. Sekarang mari kita dengarkan Tia Keir lagi. Jika itu terjadi, ini jelas merupakan posisi yang tidak jujur, karena lihatlah ini. Dia meminta Perdana Menteri saat itu Boris Johnson untuk berkomentar tentang George Floyd. Namun, saya memang punya. Lihat ini. Saya terkejut Perdana Menteri belum mengatakan apa-apa tentang ini. Tapi saya berharap lain kali beliau berbicara dengan Presiden Trump, beliau akan menyampaikan kepada beliau bahawa Britania Raya sangat muak dengan tanggapan beliau terhadap peristiwa tersebut. Jadi, apakah Tutia Kia berbohong saat itu? Bagaimana Tutia Kia menjelaskan hal itu? Saya tidak tahu. Jadi sekali lagi, mereka bisa mencari alasan apapun yang mereka mau. Kita tahu siapa mereka. Kemanapun Anda melihat, mereka telah menggeser jendela Overton dan itu malah berbalik menghantam mereka sendiri. Apapun itu, entah itu BLM, entah itu DEI, entah itu omong kosong transgender, apapun itu, mereka telah mengubah aturan permainannya. Dan ketika aturan-aturan itu diterapkan pada mereka, mereka malah menangis. Lihatlah ini. Izinkan saya mengakhiri ini dengan cuitan bodoh dari Ed Davey, pemimpin Lib Dems. Dan dia juga sering mengambil banyak posisi yang saling bertentangan. Dia juga adalah pendukung terbesar BLM. Kita semua harus menolak upaya seperti ini untuk mempolitisasi kematian Henry Knox. Kalian mempolitisasi kematian George Floyd dan memecah belah negara kita. Negara kalian sudah terpecah. Dan orang-orang yang kalian wakili adalah minoritas yang semakin mengecil. Mau itu datang dari politisi MAGA seperti Vance atau kroni-kroninya di sini di Britania Raya, itu tidak masalah nak. Kalian sudah habis. Lihat ini. Ini yang dikatakan oleh Departemen Luar Negeri. Conditioning ideologis dan penegakan hukum dua tingkat adalah gejala mencolok dari kemunduran peradaban. Ini adalah masalah peradaban teman-teman. Kami mencintai Inggris. Saya mencintai Inggris. Saya ingin Inggris, Kanada, Amerika, Australia, Selandia Baru, setidaknya semua negara Anglosfer untuk maju. Saya tidak ingin negara-negara ini mengalami kemunduran. Kita sedang menderita penyakit internal yang disebut multikulturalisme, dan itu sedang menghancurkan cara hidup Barat. Itu sedang menghancurkan peradaban Barat. Hal ini semakin lama semakin jelas. Dan saya rasa mereka bahkan tidak bisa mengawasinya. Mereka tidak bisa melarang kita berbicara dengan cara seperti ini. Peradaban Barat sedang berada di bawah ancaman langsung. Ada pihak yang lebih sejalan dengan musuh-musuh Barat. Dan ada pihak yang membela peradaban Barat. Dan saya rasa Anda tahu mana yang mana.